Shalom warga kerajaan, sungguh berbahagia kalau kita dipakai Tuhan menjadi seperti yang di belakang ini ya, menjadi kebun anggurnya Tuhan, Karmel ya, kebun anggurnya God ya, dan berbuah banyak yang mempermuliakan Dia. Karena kita sekali lagi tidak dipanggil untuk to be successful, tetapi to be fruitful. Mungkin Anda sudah bosan saya kata ini, saya akan terus bicara sampai itu terpatri dalam diri Anda. Bagaimana minggu yang lalu saya katakan hati-hati pada benalu. Orang yang menempel pada pohon kita, kehidupan kita, dan dia melakukan hal-hal yang merusak, ya, membawa kita kepada jalan-jalan yang menjauhkan diri pada Tuhan. Tapi kalau sudah tanya, apa hobinya iblis? Ada yang tanya saya, apa hobinya iblis? Saya bilang dia hobi bikin Kristen bonsai. Ya, hobi bikin Kristen bonsai. Kalau sudah nonton film-film sejarah dulu, Cina, Jepang, Korea, orang-orang kaya, bahkan kaisar-kaisar hobinya yaitu membuat ya pohon yang besar, oak tree, atau kalau di sini beringin, tapi kecil. Ya, bagaimana itu? Kena matahari sedikit, kena yaitu air sedikit, diguntingi supaya tidak tumbuh, dan jadi pohon. Memang itu pohonnya sebetulnya pohon besar tapi kecil, bonsai. It's an art sebetulnya ya. Di rumah kakek saya itu ada pohon jeruk, tapi ditanam di pot, saudaraku. Akibatnya tumbuhnya ya kecil, saudara ya. Apalagi kalau dipelihara seperti bonsai itu kesukaan iblis. Dengarkan khotbah singkat ya. Khotbahnya kok lama. Saya belajar dari pendeta Cho Yonggi, kalau memberi makan jangan pakai sendok katanya, pakai skop. Kasih makan supaya kuat. Tetapi itulah hobi daripada iblis. Di dalam Corona Academy ini apa yang berbahaya? Free time. Saya nggak salah dengar. Free time itu bahaya, saudaraku. Sebab Amsal 18 ayat 9 mengatakan orang yang bermalas-malas dalam pekerjaan sudah menjadi saudara dari si perusak. Ya, jadi slothful, ya, tidak mempergunakan waktu dengan baik. Itu adalah saudara daripada si perusak, bukan cuma friend ya. Tapi brother, kalau namanya brother itu punya DNA yang sama, gitu kan? Dari siapa? Si perusak. Si perusak ini ternyata adalah, kalau bahasa Inggris itu adalah Great Wisdom. Great Wisdom. Baal Sahat. Sahat itu perusak, ya. Membuat kita korup, membuat kita busuk, membusukkan. Bukan cuma itu, saudaraku, membuat juga merusak, membuat hal yang jadi negatif. Karena apa? Free time. Bagaimana mencuri waktu kita? Seringkali kalau saya ketemu orang, tergantung daripada bagaimana dia bisa maju, tergantung bagaimana dia mempergunakan waktu. Salah satu tanda kalau saya berkata, kok lama sekali ya minggu depan? Saya sebagai hamba Tuhan selalu berkata, kok cepat sekali ya, sudah Natal. Karena kita tidak wasting time, saudara. Salah satu musuh kita kelihatan sederhana sekali. Mungkin karena generasi ya. Saya tidak seperti Donald Trump yang pakai Twitter itu. Bahkan Facebook pun saya tidak aktif. Yang generasi saya sesudahnya, Pak Roni, ya Pak Daniel, lalu juga Pak Yoyo dan sebagainya. Mereka ada di situ, di IG, ya di mana-mana. Saya lebih fokus kepada pengajaran. Dan karena itu jangan jadi Kristen bonsai. Terima firman Tuhan yang sepenuhnya. Ya, berdoa sedikit, mendengar firman Tuhan sedikit. Selalu tanya, berapa lama kalau khotbah? Kalau lama tidak mau dengar. Saudara yang kasihan Tuhan, mau bertumbuh kuat, berbuah, atau jadi bonsai. The choice is yours. Tetapi sekali lagi, jangan mau dicuri waktu. Salah satunya ya sosmed. Pergunakan sosmed hanya untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.
Haleluya. Engkau sangat baik buat kami Tuhan. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night, you are close like no one else. I know you as a father, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah, 'cause your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I'll give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I'll give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. Yes, you, Lord. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you
Ya, puji Tuhan, kita bisa kembali beribadah dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami membuka hati kami untuk mengizinkan Engkau berbicara dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu ya Tuhan, supaya saat ini kami benar-benar berjumpa dengan firman-Mu, dengan hikmat-Mu, bukan hikmat manusia, sehingga dengan demikian kami mengalami perjumpaan kebenaran, kuasa dan kasih kepadamu dalam persekutuan yang spesial saat ini. Tuhan, kami benar-benar haus dan menantikan Engkau berbicara ke dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus tolong kami untuk bisa menerjemahkan lebih jauh lagi, sehingga kami memahami isi hati Tuhan lewat firman-Mu saat ini. Berbicaralah Tuhan, kami buka hati di dalam nama Yesus. Amin. Judul dari pelajaran kita sekarang sekaligus mengakhiri rangkaian pelajaran tentang friends atau teman, pertemanan, yaitu berteman yes, bergaul pilih. Dalam bahasa Alkitab itu diumpamakan sebagai domba di tengah serigala atau gandum di antara ilalang. Berteman yes, bergaul, pilih. Kenapa kita perlu menggarisbawahi sebelum kita selesai dalam rangkaian pelajaran pertemanan ini? Karena kita juga harus mengerti bahwa bukan serta-merta kita tidak berteman karena kita mengerti bahwa kesalahan pergaulan bisa merusakkan kebiasaan baik kita. Tidak, kita tetap berteman. Cuman bergaulnya kita pilih. Itulah yang kita sudah bahas dalam 2 pelajaran terakhir di minggu-minggu yang kemarin. Nah, untuk bisa mengerti kehendak Tuhan di dalam tema ini, topik ini, mari kita lihat langsung Matius 10 ayat 16. Dia bilang begini, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Lihat itu, memang kita dengan sengaja diutus di tengah-tengah atau ke tengah-tengah, katakan ke tengah-tengah. Ya, ke tengah-tengah mana? Serigala. Jadi kita digambarkan dalam penggambaran tiga hewan. Seperti domba, seperti ular dalam kecerdikannya, seperti merpati dalam ketulusannya. Nah, lihat, kita memang diutus di dunia ini dalam lingkungan yang tidak kondusif. Yang digambarkan di tengah-tengah serigala. Tidak kondusif. Bayangkan, domba di tengah-tengah serigala. Mungkin lebih gampang membayangkan serigala di tengah-tengah domba. Nah, tapi kalau domba yang di tengah-tengah serigala, waduh, itu sangat-sangat riskan. Jadi kita juga harus paham, kita tidak boleh serta-merta menjadi eksklusif, menjadi kemudian menarik diri dari serigala. Salah, Alkitab bilang, aku mengutus kamu. Jadi, kalau kita menarik diri, ini tidak sesuai dengan yang Tuhan lakukan kepada kita. Wong kita diutus kok kita menarik diri. Nah, gitu maksudnya. Jadi, berteman yes. Bertemannya serigala, lingkungannya tidak kondusif. Berteman yes. Cuma bergaul jangan. Nah, gitu kan yang kita belajar. Cuman bukan berarti kita kemudian memutus pertemanan dengan serigala, tanda kutip. Dalam bahasa Alkitab itu. Artinya kita tidak boleh eksklusif. Tidak boleh menarik diri. Tidak boleh kemudian dengan alasan yang kita sudah belajar bahwa pergaulan bisa merusak sangat parah kebiasaan baik yang kita bangun. Lantas kemudian kita mengurung diri atau membatasi diri dalam pertemanan. Kalau membatasi diri dalam pergaulan, yes memang harus demikian. Tapi apakah kemudian kita membatasi pertemanan dengan alasan mereka seperti serigala misalnya? Maksudnya mereka punya kelakuan gak baik, gak benar, bisa merusak kita, kemudian kita putus-putusin tuh pertemanan kita.
Pertemanan kantor, pertemanan hobi, pertemanan, ya kalau gereja ya asumsinya kan satu iman. Pertemanan sekolah, kampus, dimanapun kita, di tetangga kita, di mana kita berada, atau kelompok-kelompok kekerabatan, kemudian kita memutus. Sekali lagi, saya menggarisbawahi, ini tidak mengajarkan kita menjadi Kristen yang eksklusif. Dalam pelajaran ini, di ayat yang kita baru baca, kita harus mengerti bahwa kekristenan itu inklusif. Dia bukan eksklusif. Seperti Yesus. Ya, seperti Yesus. Tidak eksklusif, tapi inklusif. Yesus dan murid-muridnya, kalau kita baca di Alkitab, jelas sekali menggambarkan tidak eksklusif. Yesus dengan murid-muridnya berteman dengan banyak orang. Walaupun bergaulnya tentunya dipilih ya dikasih Tuhan. Tapi Yesus ini ya, saya bilang, tidak memilih teman. Gitu. Yesus tidak memilih teman. Tidak eksklusif. Yesus inklusif. Oke, baiklah. Saya jelasin perbedaan inklusif dan eksklusif. Inklusif dan eksklusif adalah dua kata yang saling bertolak belakang. Jadi lawannya eksklusif ya inklusif, lawan inklusif ya eksklusif. Apa itu? Inklusif itu adalah keterlibatan, masuk pada orang-orang. Sementara eksklusif menarik diri, memisahkan. Inklusif melibatkan diri, kalau eksklusif memisahkan diri. Nah, bertolak belakang. Nah, kekristenan oleh Yesus diajarkan bukan eksklusif atau menarik diri, tapi inklusif, yaitu terlibat, melibatkan diri. Jadi kita ya melibatkan diri di RT di mana kita berada. Jangan eksklusif. Ya. Kita melibatkan diri dalam lingkungan pertemanan di kantor di mana kita berada. Jangan mentang-mentang ketika kita dapat pelajaran ini, kemudian kita langsung menutup diri dalam pertemanan di kantor. Karena saya tidak mau pergaulan yang buruk. Ya memang jangan bergaul, tapi berteman. Yes, gitu ya. Bergaul kita pilih. Jangan eksklusif hanya dengan alasan mereka adalah kelompok orang berdosa, orang jinah, orang jorok. Kemudian Anda tidak berteman dengan mereka. Hey, kita perlu berteman dengan mereka, cuman kita tidak bergaul. Matius 13 ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya. Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Benih yang baik, kebiasaan yang baik ditaburkan. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Nah, jadi ada musuh, ini gambarannya adalah roh jahat, yang menaburkan yang buruk. Ya. Si tuan yang menaburkan benih yang baik. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang-lalang itu. 27. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari mana lalang-lalang itu? Oke. Ayat 28, jawab tuan itu. Seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya. Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang-lalang itu? Ayat 29. Tapi si tuan berkata, jangan, sebab mungkin kalau gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang-lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Jadi, dari ayat-ayat ini kita sudah lihat jelas bahwa hubungan gandum dan lalang memang harus terjadi bersama-sama tanpa terhindarkan. Memang tanpa terhindarkan. Akan terjadi hubungan gandum dan lalang bersama-sama. Itu bisa di tempat Anda tinggal, bisa di kantor, bisa di kampus, di sekolah, di mana-mana. Kita bisa tumbuh sama-sama, kita satu kota, kita satu kantor, kita satu lingkungan, satu kekerabatan. Biarkan keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai.
Nah, disitulah terjadi pemisahan. Jadi dengan kata lain, jangan memisahkan diri. Jangan mencabut diri. So, dikasih Tuhan dalam lingkungan pertemanan. Pertemanan. Nah, pergaulan berbeda. Kita tidak bergaul secara intens kepada mereka. Cuman kita tidak mencabut diri dari pertemanan dengan mereka. Karena memang kita diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Atau gandum di tengah-tengah lalang gitu. Nah, di sini kita melihat ada dua alasan kenapa kita perlu berteman. Nomor satu, karena kebutuhan sosial kita. Kita tidak mungkin tidak berteman. Kita didesain untuk berteman, untuk bersosial. Dan itu terjadi dengan sangat normal. Terjadi begitu saja, kita sudah belajar kan? Kita di sekolah, kita berteman karena kita memang didesain sebagai makhluk sosial. Kita di gereja, kita langsung berteman. Di mana saja, coba cek pertemanan kita. Terjadi begitu saja. Ya, bahkan dengan sengaja kita berteman karena kita tidak mau, tidak punya teman, kan gitu ya. Jadi secara emosional, psikologis, itu kebutuhan kita. Kita perlu teman, gitu sudah dikasih Tuhan. Dari situ kemudian kita mulai pilih-pilih kepada level yang lebih serius dalam tingkat pergaulan. Karena dari pertemanan saja nanti pada suatu titik nggak cukup. Kita perlu orang-orang yang bisa memberikan kita nasihat, kekuatan, support. Nah, ini orang-orang yang khusus yang kita sudah belajar 2 minggu kemarin, ya. Siapakah yang kita ajak untuk kita lebih intens, ya. Di situ ada nasihat, ada curhat. Kita tidak mungkin curhat pada orang yang baru kita kenal. Kita tidak mungkin curhat hanya kepada orang yang kita berteman dan dia baik. Suka traktir, jangan ya. Kalau dia punya nilai-nilai yang nggak baik, ya baik aja untuk ditraktir, tapi masukan-masukannya harus disaring, kan setuju dong gitu ya. Kalau dia baik di meja makan tapi tidak baik dalam nasihat, bayarannya lebih mahal ketika kita menerima nasihat dibandingin nasi lalapan gratis yang dia kasih, kan gitu ya. Nasi lalapan selesai begitu saja, tapi nasihat bisa mempengaruhi nilai-nilai hidup kita, itu sangat serius. Jadi alasan pertama kenapa kita perlu berteman, ya kita makhluk sosial, kita harus berteman. Nggak boleh cabut diri dari pertemanan. Cuman harus memilih kepada siapa kita bergaul. Yang kedua, kenapa kita perlu berteman? Karena itu kebutuhan dunia kepada kita. Dalam hal ini kepada Yesus yang hidup dalam kita. Dunia butuh Yesus. Dunia butuh kita. Karena kita perwakilan kerajaan Allah di muka bumi. Kita adalah display Yesus di muka bumi. Dengan kata lain, dunia butuh kita. Butuh model. Di lingkungan orang curang, butuh saudara orang jujur. Di lingkungan dunia yang jorok, butuh Anda yang kudus. Amin, sendiri kasih Tuhan. Dunia butuh kita. Dunia yang sedang putus harap dan pesimis, butuh saudara yang optimis. Dunia butuh kita. Dan karena itu kita perlu berteman dengan mereka supaya mereka punya harapan berjumpa dengan Yesus. Bagaimana kita jadi terang kalau kita tidak berteman dengan mereka. Ya kan? Jadi tidak mungkin kita tidak berteman dengan para penghujat. Ya, serigala lah sebutlah. Orang-orang yang mungkin curang, jorok. Ya kita tidak intens dengan mereka. Tapi kalau mereka ada di lingkungan kita juga tidak mungkin cabut kan dari situ. Atau kemudian kita menunjukkan gestur yang tidak senang kepada mereka. Gitu ya. Gestur permusuhan. Enggak gitu. Kita kan bersahabat. Kita mau dikenal sebagai Kristen yang bersahabat. Kristen yang ramah, bukan Kristen yang bermusuhan. Kan gitu ya. Jangan lupa loh, Alkitab mengajar kasihilah musuhmu. Loh, musuh aja dikasihi. Jadi sudah dikasih Tuhan, berteman itu oke harusnya. Wong musuh aja dikasihi kok. Notice itu ya. Musuh aja Alkitab ajar untuk dikasihi. Apalagi berteman yang bukan musuh tapi mungkin jorok. Berteman aja supaya dengan kekudusan saudara, dia yang jorok jadi kudus kan gitu ya. Dengan orang curang, berteman aja dengan kehidupan kita. Kemudian orang yang curang jadi jujur, jadi benar. Nah, kira-kira demikian. Inilah alasan kenapa kita tetap harus berteman. Jangan menarik diri, jangan menjadi eksklusif. Kita diutus
Jangan lupa itu Alkitab bilang, jangan pakai ayat sendiri, jangan bikin ayat sendiri. Kita diutus seperti domba di tengah serigala. Jadi jangan jadi eksklusif. Kita tidak pernah mengajar kekristenan itu eksklusif. Tidak boleh. Harus inklusif. Harus terlibat dan melibatkan. Inklusif itu luar biasa ya. Itu seperti berempati. Bisa melihat orang dari sisinya dia. Jadi coba bayangkan. Mungkin ada orang yang jorok karena lingkungannya jorok. Karena orang tuanya tidak memberikan nilai yang baik. Jadi teman kita yang jorok ini akhirnya perlu dikasih belas kasihan. Kenapa? Dia bertumbuh dengan lingkungan yang tidak sehat. Nah sekarang dia bertemu dengan kita. Harusnya dia mendapatkan blessing dari kita. Dia kan teman kita gitu. Dia nggak jujur. Mungkin dia korban, bukan dia nggak jujur. Secara memang dia orangnya jelek, orang yang mungkin dia tidak jujur karena memang lingkungan yang merusak dia. Nah, sekarang dia bertemu dengan kita. Dan mungkin Tuhan sengaja mengutus kita untuk bertemu dengan dia. Oh, jadi serius saudara. Tuhan utus kita ketemu dia, terus kita tarik diri dari dia. Padahal Tuhan utus kita untuk kita bisa mendisplay kerajaan sorga, memberitakan kabar baik, menjadi terang buat dia. Terus si terang ini lari, kan lucu sudah dikasih Tuhan ya. Kalau Tuhan yang utus, ya janganlah lari ya, sudah dikasih Tuhan. Kita harus ada di sana untuk jadi terang. Oke, untuk membuat kita bisa mendapat banyak orientasi, banyak masukan tentang pergaulan Yesus. Sekarang saya mau tunjukin 4 fakta, biasanya 3 ya. Sekarang 4 fakta lingkungan pertemanan Yesus. Langsung nomor 1, Yesus dan Sakeus. Siapa Sakeus? Si pemeras. Lukas 19 ayat 1, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala geng ini. Kepala pemungut cukai, dia seorang kaya. Nah, jangan lupa ya, pemungut cukai di masa itu berkonotasi orang berdosa, orang jahat, pemeras gitu ya, tengkulak gitu ya, sudah dikasih Tuhan. Nah, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Wah, ini kisah epik ya, kita tahu nih cerita ya. Ketika ia sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas. Yesus lihat, Yesus berkata kepada Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Aduh, saya geli. Setiap kali saya khotbahkan ini, saya selalu cerita ini cerita sekolah minggu ya. Jadi ada guru sekolah minggu bilang begini kepada murid-muridnya. Tahu enggak anak-anak, waktu itu Yesus lihat Petrus di atas pohon, terus Yesus bilang, Petrus turunlah sebab hari ini aku mau ke rumahmu. Terus anak-anak sekolah minggu bilang begini, Bu guru sekolah minggu, bukan Petrus itu Sakeus. Terus langsung si bu guru enggak mau kalah. Bu guru belum selesai. Yesus bilang kepada Petrus, Petrus turunlah sebab di situ pohonnya Sakeus gitu. Jadi Sakeus yang ada di atas pohon gantian sama Petrus. Nah, dasar enggak mau kalah ya. Di sini menarik sekali, Yesus langsung kenal nama Sakeus. Kalau kita lihat, padahal Sakeus kepo, dia mau tahu. Kan Alkitab bilang tadi, dia mau tahu seperti apakah Yesus itu. Tapi Yesus langsung memanggil Sakeus dengan namanya. So spesial. Bayangkan saudara, tiba-tiba Jokowi lewat ketemu, hey Herol, wih dia kenal nama saya, itu kan spesial sekali. Itu yang dialami oleh Sakeus. Yesus panggil, artinya apa sih? Yesus mau berteman dengan Sakeus. Itu dia. Yesus mau berteman, dia panggil Sakeus, turun, hari ini gua mau numpang di rumahmu. Keren banget. Padahal Sakeus bereputasi buruk. Yesus mau berteman dengan orang yang dijauhi masyarakat. Makanya saya bilang kan hari ini, kalau Yesus hidup hari ini, orang yang kita jauhi jangan-jangan Yesus akan dekati orang itu. Hati-hati saudara ya, jangan jadi eksklusif, kita merasa kita orang kudus, kemudian kita merasa alergi dengan orang berdosa. Saudara, pelajaran ini mengajarkan kita untuk berteman dengan mereka. Karena mungkin kita harapan bagi mereka. Bayangin Sakeus kalau tidak bertemu dengan Yesus. Lalu ayat 6 bilang begini, Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita.
Lihat itu, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, dihakimin si Sakius sebagai orang berdosa kan? Yang normal sebenarnya, kalau orang berdosa ketemu Yesus, kita bersuka cita dong. Tapi kenapa orang-orang ini? Nah, orang-orang ini siapa? Bisa siapa saja. Mungkin juga pengikut Yesus yang belum mengerti kebenaran atau ajaran Yesus. Mungkin juga orang Farisi, orang-orang agamawi bisa jadi. Mereka bilang, Yesus bergaul dengan Sakius. Nggak salah ini. Malah tidur di rumahnya. Ayat 8. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan. Tuhan, lihat ini. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas. Nah, karena dia dilihat sebagai pemeras. Dari seorang akan kukembalikan berapa? 4 kali lipat, men. Bukan 2 kali, bukan 3 kali, 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan tugas itu sekarang ada pada kita. Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Karena kita punya roh Kristus, saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana mungkin kita tidak berteman dengan orang-orang berdosa, tanda kutip. Dengan orang-orang yang dialergiin sama orang-orang yang lain. Jangan-jangan Tuhan mau mengutus kita di tengah-tengah serigala. Di tengah-tengah orang-orang seperti itu. So dikasih Tuhan, mari tangkap firman Tuhan saat ini. Berteman yes, bergaul jangan. Kenapa kita perlu berteman mereka? Karena mungkin kita harapan bagi mereka. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus memilih duduk makan dengan Sakius. Dengan tujuan mengajarkan Sakius bagaimana restitusi, bagaimana kompensasi, bagaimana mengganti kerugian orang yang telah dirugikan oleh kehidupan Sakius. Dan lihat, itu berhasil. Merubah Sakius secara luar biasa. Jangan-jangan orang yang mencemooh Yesus belum mengalami perubahan yang luar biasa. Ini Sakius baru-baru ketemu Yesus langsung berubah. Mengganti 4 kali lipat. Luar biasa. Di sini yang Alkitab bilang, jangan-jangan yang terdahulu jadi terkemudian, yang terkemudian, yang paling belakang jadi yang terdepan. Mari buka hati saudara, supaya kita terus ada di dalam kehendak Tuhan. Kita yang sudah lebih dulu ngerti kebenaran, sudah dikuasai kebenaran. Pokoknya ayat sudah luar biasa, quote-quote bijak sudah ada pada kita semuanya. Kita suka posting hal-hal yang baik, yang rohani. Tapi itu bagus, tapi coba lihat kehidupan kita. Apakah kita seperti Yesus yang berteman dengan orang berdosa. Seperti Sakius yang dikasih Tuhan. Bertemanlah dengan mereka karena kita mungkin harapan mereka. Tapi bergaul jangan. Kita tidak intens dalam pengertian menyerap dia. Biar dia yang menyerap dari kita. Nah, dalam hal ini kita bisa dikatakan bergaul tanda kutip. Yesus di sini bisa dikatakan bergaul karena Yesus memberi nasihat. Bukan yang dinasehati. Bukan berarti kita menjadi orang sombong yang tidak diberi nasihat. Kita tidak boleh terima nasihat dari orang-orang seperti Sakius. Tidak boleh dikasih Tuhan. Nah, tapi Sakius mendapatkan banyak hal baik dari Yesus. Yang pertama, Yesus ketemu dengan Sakius. Yang kedua, Yesus bertemu dengan perempuan Samaria yang bereputasi tidak baik. Wow. Yohanes 4 ayat 5, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masa akan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Ada keterangan di situ di Alkitab saudara, dia bilang apa? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah, kenapa Yesus mau tanda kutip seolah-olah mau bergaul dengan orang Samaria? Sudah dikasih Tuhan, Yesus memilih bergaul dengan perempuan Samaria karena Yesus dengan sengaja mau bergaul, mau berteman dengan perempuan ini untuk tujuan keselamatan kekal buat perempuan tersebut. Dan ada tahu kisah berikutnya kan? Kemudian perempuan itu diselamatkan, bahkan dipakai Tuhan untuk bisa menjadi penginjil. Dadakan bagi desanya waktu itu. Waktu dia selesai ketemu Yesus, dia langsung memberitakan kabar baik. Lihat orang yang bertemu dengan Yesus. Jadi kalau kita berteman dengan orang-orang yang mungkin punya reputasi tidak baik, jangan anggap remeh. Jangan-jangan lewat orang itu
banyak orang diselamatkan, saudara. Karena kesaksian dia yang berjumpa dengan kebenaran, berjumpa dengan kasih Yesus. Lewat kehidupan saudara yang menyatakan kasih Yesus itu. Gereja kita ini sudah dikasih Tuhan oleh kemurahan Tuhan. Namanya juga pengembalaan sudah dikasih Tuhan. Baru-baru ini kita terus ada di dalam sebuah pengembalaan yang intens kepada semua keluarga rohani. Dan ada banyak dinamika di kita para pastors ya. Orang-orang yang mungkin sulit untuk diarahkan, sulit untuk dibaharui gaya hidupnya dan seterusnya, mengalami kesusahan, kita tetap harus ada dengan mereka untuk menyatakan kasih Kristus, kasih Tuhan kepada mereka. Memang itu tugas kita, sudah dikasih Tuhan. Kita mungkin akan mudah dikecewakan dengan orang-orang yang kita berniat baik, berbuat baik, tapi biarlah dia mendapat kesempatan melihat kasih Tuhan lewat kehidupan kita. Dan gereja Rock harus melakukan hal itu. Kita sebagai institusi, sebagai sebuah gereja, kita berusaha lakukan itu dalam pengembalaan ini. Saya bersama tim pengembalaan, para diaken bersama saya bersyukur mereka support untuk kita memperhatikan orang-orang lemah, keluarga rohani yang butuh bantuan, butuh manifestasi Kristus dalam kehidupan kita kepada mereka. So dikasih Tuhan, Yesus bergaul dengan perempuan Samaria. Luar biasa, perempuan yang bereputasi buruk di desanya sudah dikasih Tuhan. Yesus mau bergaul dengan dia dengan tujuan supaya dia diselamatkan. Tentunya sudah dikasih Tuhan, memang kalau kita pergaulan ya lintas gender seperti ini memang perlu hati-hati. Ya, sudah dikasih Tuhan, tidak disarankan ya saudara dengan niat seperti niat baik kemudian menginjili perempuan yang bereputasi tidak baik, terus berdua saja, karena pakai ayatnya Yesus aja di sumur berduaan gitu. Hati-hati sudah dikasih Tuhan ya, itu kasuistik. Tapi intinya, prinsipnya kita dapat, Yesus tidak memilih-milih pertemanan. Ya, sudah dikasih Tuhan, dia berteman dengan siapapun, dan pertemanan dia punya tujuan. Ya, tujuan dia pada Sakius supaya Sakius bertobat, tujuan dia dengan perempuan Samaria supaya dia juga mengalami keselamatan. Yang ketiga, Yesus dan Nikodemus, pemimpin agama Yahudi. Wah, ini pemimpin agama, kaum legalistik, kaum agamawi yang dikasih Tuhan. Yesus dalam Yohanes 3:1 ditunjukin kisahnya adalah seorang Farisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada yang seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sungguhnya jika engkau seorang tidak lahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Di sini Yesus mau meluruskan teologi dari Nikodemus, dikasih Tuhan ya. Memang teologinya berbeda, tapi Yesus berteman juga dengan orang Farisi. Siapa bilang dia musuhnya Farisi? Memang dia dimusuhi orang Farisi. Jangan lupa, dia yang dimusuhi. Tapi Yesus berteman sebenarnya. Walaupun Yesus vokal dalam hal kebenaran, karena ini kaum legalistik. Orang yang sudah hafal ayat. Yesus tidak mau kompromi. Kalau di level orang seperti ini, Yesus tidak seperti menghadapi Sakius dan perempuan Samaria. Yesus lebih tegas, ya, lebih garang. Tapi dengan spirit pertemanan seperti ini, dia bisa menyampaikan teologi yang benar, teologi kerajaan Allah kepada Nikodemus, si orang Farisi, artinya orang yang belajarnya agama terus dikasih Tuhan. Jadi Yesus juga ada di lingkungan itu. Yang terakhir, Yesus juga berteman dengan orang muda yang kaya. Bahasa kita orang tajir yang sudah merasa melakukan banyak hal. Ada seorang datang kepada Yesus, Matius 19:16, dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Wih, keren ya. Kata Yesus, "Jangan bunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihlah manusia seperti dirimu sendiri." Yesus ini berhikmat. Dia pancing dulu dengan Taurat. Wah, ya. Kemudian orang muda bilang begini, "Semuanya telah kuturuti." Wah, keren cara Yesus ya.
Apalagi yang masih kurang, karena Yesus pakainya Taurat dulu. Nah, kemudian Yesus kasih hukum kerajaan sorga. Kasih kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Wih, saudara ya, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Lihat itu, Yesus juga berteman dengan orang tajir seperti ini. Yesus ladeni dia punya pertanyaan, sembari Yesus membenarkan pandangan dia tentang perbuatan baik. Dan rupanya orang ini belum siap. Sekaligus juga kita belajar bahwa hubungan pertemanan Yesus tidak selalu berhasil. Kalau Sakius berhasil, perempuan Samaria berhasil. Tapi untuk orang kaya tajir, anak muda kaya ini tidak berhasil. Karena dia kemudian pergi dengan sedih karena hartanya banyak. Lihat, relate kan? Oh, namanya juga Yesus, ya sukses dong. Di sini enggak, saudara dikasih Tuhan. Enggak selalu berhasil. Tapi poinnya jelas, Yesus tidak pilih-pilih pertemanan. Nah mari saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan sudah selesai buat kita. Mari bertemanlah saudara dikasih Tuhan ya. Jadilah terang, tunjukin Yesus dalam hidup kita. Tapi bergaul, ya kita pilih. Karena itu feedbacknya di kita. Itu kepentingannya pada kita. Saudara dikasih Tuhan ya. Untuk itu kita harus pilih-pilih. Tapi untuk orang-orang yang akan melihat kabar baik dari kita bisa berteman pada siapa saja. Kita tidak mau eksklusif. Justru kita mau terjun di antara mereka supaya mereka bisa melihat Yesus. Seperti domba di telinga serigala. Cuma perlu cerdik, perlu tulus katanya. Kita seperti gandum di tengah lalang. Mari saudara dikasih Tuhan, kita diutus di antara mereka. Jadilah Kristen yang ramah, Kristen yang bersahabat, kasihilah musuhmu kata Yesus. Dari situlah kemudian kerajaan sorga bisa terlihat. Selamat berteman dan selamat memilih pergaulan saudara. Selamat bertumbuh dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Proses yang sudah dilakukan, puji Tuhan, yang kemarin tiang PLN ini persis ada di depan gedung Rokom. Sekarang sudah mulai dipindah. Jadi prosesnya sudah dipindah, puji Tuhan sudah selesai. Jadi tinggal yang di dalam ini sudah selesai, sudah Pak, listriknya sudah dipindah. Jadi posisi Rokom di sini nanti sudah tidak ada tiang listrik, persis los. Ya atas berkat Tuhan juga ini sudah selesai. Hari ini mulai dilakukan pembersihan, penebangan pohon yang mengganggu di tempat kita oleh pihak PLN. Jadi persis nanti di lokasi persis Rokom berdiri tidak ada gangguan dari jaringan listrik atau tiang PLN. Dan ini dikerjain PLN ya? Dan ini dikerjain oleh PLN. Nah ini petugas dari tim PLN yang melakukan penggeseran tiang. Jadi tiangnya digeser ke depan, kemudian yang persis di depan bangunan kita dihilangkan. Ya, hari ini sesuai dengan planning kita lakukan topografi dengan melihat alat-alat sudah kita lakukan. Ya, jadi besok kita akan mulai pemagaran. Besok pemagaran keliling kita lakukan. Setelah pemagaran sambil jalan untuk penentuan elevasi sekalian. Setelah pemagaran sekalian berjalan kita lanjutkan di Reksikit jalan. Jadi kita sesuai dengan planning mingguan kita jalankan. Jadi topografi ya? Topografi, hari ini topografi. Oke, pekerjaan sekarang ini loh kan adalah pekerjaan surveyor, meliputi pekerjaan topografi dan penentuan batas titik-titik di mana bangunan Rokom akan didirikan. Dengan begitu, dalam 2 hari ini harusnya kita sudah selesaikan masalah ini, baru kita bisa pasang untuk titik pertama penentuan borpel. Nah, Bapak ini lagi proses untuk menentukan titik-titik, baik itu elevasi, nanti cut and fill-nya, juga untuk titik-titik borpel dan titik-titik fondasi kita. Minggu ini progres kita sudah sampai sana. Selain besok kita lakukan
penutupan. Jadi di sini kita akan pagar penuh sampai dengan ujung dan sampai ke belakang, selain untuk keamanan juga. Yosua 3 ayat ke-13, bagaimana para imam-imam pengangkat tabut perjanjian ketika mereka dari padang gurun mau masuk ke tanah perjanjian, dan mereka menjejakkan kaki ketika mereka diminta Tuhan melangkah dan menjejakkan kaki di sungai Yordan. Tiba-tiba sungai Yordan itu terbelah menjadi dua dan mereka bisa menyeberang menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Maka saya katakan kepada mereka, ayo kita melangkah. Kalau kita nggak melangkah dengan iman, maka kita tidak akan melihat sungai Yordan terbelah. Kita tidak akan melihat mujizat. Bersama Tuhan, Anda akan lakukan perkara-perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Membangun gedung gereja ini adalah memotivasi banyak orang, tentunya panitia, untuk menyediakan sarana sebagai gedung ini jadi training center, pusat pelatihan, dan juga nanti pusat pengutusan hamba-hamba Tuhan yang akan ditrain, dilatih, diutus untuk menjadi berkat di 7 gunung, bahkan pergi kepada suku-suku yang lain, bahkan tidak ada yang mustahil pergi kepada bangsa-bangsa yang lain. Jadi ayo, saya adalah pribadi yang suka dengan tantangan, saya adalah pribadi yang suka dengan kemustahilan. Ayo hadapi tantangan. Saya yakin Pak Herol dan tim yang ada dan jemaat akan sehati kalau kita melakukannya, jadi super tim yang kuat. Tidak ada yang mustahil. Pasti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sudah rindu untuk melihat bagaimana gedung ini akan jadi, dan tentunya nama Tuhan Yesus akan dimuliakan. Dia Raja kita, dan disitulah tempat kantor kedutaan besar kerajaan sorga, perwakilan Balikpapan akan dinyatakan. Maju terus, pantang mundur. Haleluya. Ya, shalom keluarga Rock Balikpapan. Kita bersyukur kalau pembangunan Rock Home Kilo 5 terus mengalami progres. Seperti video update yang baru saja kita nonton tadi, kita saksikan tadi. Kita sudah tahu bahwa kita ada di tahap pemagaran dan sudah mulai masuk dalam pembangunan direksi kit. Kita sudah bisa pindahkan tiang listrik di depan kita, dan kita bersyukur oleh campur tangan Tuhan, akhirnya di depan fasad gereja kita nanti yang luasnya lebarnya 35 meter itu tidak ada tiang listrik di situ. Wow, luar biasa ya. Jadi clear dari tiang. Itu asik sih gitu ya. Coba bayangkan fasad gereja tapi tetap ada tiang, kadang-kadang sangat mengganggu ya. Tapi kemarin sama PLN langsung sudah di clearance. Tidak ada, itu bukan tanpa sengaja, memang terjadi tanpa sengaja. Saya percaya Tuhan campur tangan ya, bukan karena memang kita mau sorong, enggak gitu, memang dipasangnya begitu. Dan kita bersyukur, kita lihat campur tangan Tuhan ada di situ. Dan minggu ini kita sudah memutuskan untuk peletakan batu pertama. Yes, ya. Jadi terus bergerak dengan cepat, walaupun tepat, kita tidak mau ceroboh tentunya. Jadi peletakan batu pertama memang tidak bisa dikunjungi oleh jemaat karena kita tidak mau terjadi penumpukan di tanah kita. Saya serahkan sepenuhnya kepada panitia untuk memilih siapa yang akan datang, karena kita memang harus benar-benar tidak boleh buat kesalahan supaya tidak dianggap orang-orang yang abai terhadap prokes gitu ya. Tapi kita akan melakukan peletakan batu pertama pada 1.2.01.10.21.20.21. Wah, nomor cantik. Yaitu jam 12:02 demi dicocokin supaya cantik. Tanggal 1 Oktober, Hari Kesaktian Pancasila 2021. Ya, sudah dikasih Tuhan. Jadi pas hari Jumat, Hari Kesaktian Pancasila, kita akan melakukan peletakan batu pertama yang langsung oleh Bapak Rohani kita sebagai restu, sebagai blessing. Karena tangan Pak Roni, tangan yang diberkati untuk pembangunan. Dia sudah membangun banyak gereja lokal,
Dan pengurapan ini kita butuhkan untuk memulai pembangunan gedung gereja Rock Home Kilo 5. Jadi Pak Roni akan datang sekaligus akan melayani kita hari Minggu depan secara onsite di RCC Novotel. Dan sekaligus saya mau kasih tahu bahwa kalau Anda mau ke RCC Novotel, Anda harus divaksin. Karena sekarang pun di RCC dalam 2 minggu terakhir kursinya mulai padat, sudah mulai banyak yang suka bergereja di onsite, sehingga kita perlu tahu siapa yang datang supaya kita tidak menyalahi aturan juga untuk presentasi kehadiran dan kapasitas ruangan gedung gereja kita. Jadi Anda bisa hubungi Pak Yunus kalau Anda baru pertama kali mau gabung di onsite. Hubungi Pak Yunus supaya bisa disediakan kursinya. So dikasih Tuhan. Baiklah, dukung terus pembangunan Rock Home Kilo 5. Saya percaya Tuhan akan terus berbicara kepada saudara, kepada kita semua, bagaimana kita sama-sama terlibat dalam proses pembangunan ini. Kami akan terus update apa yang sedang terjadi supaya Anda bisa punya banyak kesempatan terlibat dalam pembangunan Rock Home Kilo 5. Oke, selamat membangun. Kita punya tagline sama dengan tagline kesaksian Bapak Pimpro kita, Pak Seno, yaitu saya biasa ditolong Tuhan. Maka pembangunan Rock Home Kilo 5 kita pakai tagline kami biasa ditolong Tuhan. Dan kita mau lihat bahwa laut terbelah 2 karena kita melangkah. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur kalau kami diutus di dunia ini, di tengah-tengah lalang, bertumbuh bersama-sama, yang pada akhirnya nanti ada penyaringan. Tapi pada kesempatan kami bertumbuh bersama-sama dengan mereka, kami bisa berfungsi sebagai perwakilan kerajaan sorga untuk menyatakan terang, menyatakan Kristus kepada mereka. Dunia yang tanpa harapan, dunia yang penuh dengan ketakutan, kami bisa tampil dengan penuh percaya diri oleh karena pengurapan Tuhan atas kami. Bisa memberikan pengharapan, bisa memberikan sukacita, bisa memberikan keyakinan untuk terus melangkah dalam hidup ini. Bahkan bisa memberikan kekekalan, kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapak terima kasih. Mari tolong Tuhan kami. Kami berdoa kami mau diutus dalam pertemanan kami. Kami tidak mau eksklusif, kami mau inklusif. Kami mau terlibat dalam kehidupan mereka. Terlibat di RT kami masing-masing. Terlibat dalam kampus kami. Di pekerjaan kami di kantor. Dalam berbagai aktivitas sosial. Dan dari kami terlibat, maka Kristus semakin terlihat lewat tutur kata, sikap kami. Dan mempercepat kerajaan sorga diperluas. Tuhan terima kasih ini kami mau diutus oleh Tuhan dalam pertemanan kami. Tapi kami berdoa Tuhan biarlah anugerah menolong kami. Supaya kami bisa memilah pilih kepada siapa kami bergaul dari pertemanan tersebut. Sehingga kami pun bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kerohanian kami, bertumbuh dalam karakter kami. Semakin serupa Kristus karena pergaulan kami pergaulan yang sehat. Kami bergaul dengan orang-orang yang mungkin tidak banyak, tapi menolong kami untuk kami bisa memberikan pengaruh yang baik kepada pertemanan kami yang banyak di sekitar kami. Kami perlu balance, kami perlu orang-orang yang support kami untuk Tuhan kami bisa diutus dalam pertemanan kami. Terima kasih Tuhan meteraikan firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus di pagi hari ini. Mari persiapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing. Dan Bapak Ibu, bila Bapak Ibu membutuhkan roti dan anggur, paket-paket perjamuan kudus sudah tersedia di Rock Center. Bapak Ibu tinggal datang aja ke Rock Center, ambil sesuai dengan kebutuhan. Satu paket perjamuan kudus isinya 5 roti dan 5 anggur untuk 1 orang selama 1 bulan. Rock Center terbuka, tidak usah masuk ke dalam Rock Center. Paket perjamuan tersedia di depan pintu. Jadi Bapak Ibu tinggal turun dari mobil, ambil sesuai dengan kebutuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan tiba saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Suci kuduskan roti dan anggur, hamba-hamba-Mu, umat-Mu, gereja-Mu, yang akan menerima tubuh dan darah-Mu. Kami dilayakkan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Amin.
Mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Pada malam, waktu Yesus diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Eklesia, jemaat Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari makan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yes, haleluya. Sekarang sama-sama kita angkat anggur di tangan kanan kita. Tangan kiri taruh di dada sebagai tanda penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini, mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, aku, egoku, sudah disalibkan bersama dengan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia kita. Dan yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Kemudian dia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi-tinggi adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah dari Tuhan Yesus Kristus, amin. Percayalah darah ini sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit kita, amin. Memulihkan hidup kita, amin. Mari minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes, haleluya. Terima kasih. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih untuk pengorbananmu, terima kasih untuk karya salibmu. Kami dibebaskan, kami dimerdekakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami angkat tangan untuk Indonesia. Kami bersyafaat untuk Indonesia. Kami berkata, kami katakan shalom Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dipulihkan Tuhan. Terima kasih untuk lawatan Tuhan atas Indonesia. Hari-hari ini kami sudah melihat bahwa perkembangan COVID-19 di Indonesia semakin membaik. Grafiknya sudah mulai melandai Tuhan. Terima kasih. Kami percaya bahwa Indonesia segera dipulihkan dari COVID-19. Balikpapan pun dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan bebas dari COVID-19 dan ekonomi Indonesia semakin bergairah. Balikpapan pun demikian, semakin bergairah perekonomiannya Tuhan. Terima kasih, kami mendoakan seluruh pemimpin bangsa ini, mulai dari Pak Presiden Jokowi, pemimpin di daerah-daerah, para gubernur, para bupati, wali kota, para camat Tuhan, semakin giat, semakin bersemangat untuk bekerja bersama-sama memulihkan daerah masing-masing, supaya setiap daerah seluruh Indonesia menjadi pulih dari COVID-19, ekonomi juga pulih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya berkat Tuhan akan mengalir atas Indonesia. Rakyatnya mengalami pemulihan. Ekonominya dipulihkan, COVID-19 dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami juga berdoa terus untuk para medis, para dokter, para perawat, semua terlibat dalam penanganan COVID-19, para satgas COVID-19. Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, supaya mereka tidak terpapar COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh yang sedang dirawat di rumah sakit hari-hari ini karena COVID-19, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Semua warga Indonesia taat protokol kesehatan supaya penularan COVID-19 semakin diputus, bahkan tidak ada lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, dan sekarang kami juga berdoa untuk gereja kami, Rock Balikpapan. Terima kasih oleh anugerah Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk terus beribadah kepadamu, terus menjadi perwakilan kerajaan-Mu di kota Balikpapan ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami angkat tangan untuk seluruh para pemimpin di Rock Balikpapan. Pak Herol sebagai gembala bersama Ibu Yanti dan keluarga, diurapi Tuhan, dipelihara Tuhan, dijaga, dilindungi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dengan para diaken, para pastor Tuhan, para gembala-gembala kakak, kami semua dilindungi Tuhan, dipelihara Tuhan,
bahkan seluruh jemaatmu, dari yang paling muda sampai yang paling senior, terpelihara sempurna dalam anugerah Tuhan, sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada yang sakit Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami juga berdoa untuk proses pembangunan Rock Home di Kilo 5. Kami percaya kalau Tuhan sudah memulai, Tuhan pasti menyelesaikannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh kebutuhan untuk pembangunan Rock Home, kami percaya Tuhan pasti cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua panitia yang bekerja, Tuhan berikan perlindungan, Tuhan jaga sehingga tidak ada terjadi kecelakaan kerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa supaya semua peralatan, semua bahan-bahan bangunan dijaga di dalam nama Yesus. Tidak terjadi kehilangan dalam nama Yesus. Sehingga pembangunan Rock Home tidak terhambat dalam nama Yesus. Terima kasih, Rock Home akan berdiri untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu, memberkati seluruh yang terlibat dalam pembangunan Rock Home ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Yes, puji Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah online kita pada pagi hari ini, kita akan memberikan persembahan secara virtual melalui QR Code yang akan tampil. Saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu jemaat yang mau mengembalikan perpuluhan, bisa dengan dua cara. Yang pertama bisa scan QR Code yang tampil nanti di layar TV kita masing-masing, atau bisa mentransfer lewat rekening perpuluhan Rock Balikpapan. Haleluya. Sekarang sama-sama kita angkat handphone kita. Kita memberikan dengan sukacita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih, kami angkat handphone kami karena kami akan memberikan persembahan secara virtual lewat QR Code yang akan tampil. Persembahan syukur, kami mengembalikan perpuluhan dengan sukacita. Karena kami tahu persembahan kami adalah benih yang subur. Kami tabur di tempat yang subur, bahkan kerajaan-Mu akan diperluas lewat persembahan kami ini Tuhan. Terima kasih. Sekarang sama-sama kita angkat tangan kepada Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, aminkan dengan antusias. Kalau saudara percaya, berkat ini datang untuk saudara. Sebab kehendak Tuhan, engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Amin. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Yes, amin. Keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Sekarang kita sama-sama kepalkan dua tangan kita. Ucapkan dengan iman. Karena mulut kita sudah diurapi Tuhan. 3 kali sama-sama. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekali lagi sama-sama katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekarang para imam, para suami, tumpang tangan untuk istri dan anak-anakmu di rumah, terimalah berkat dari sorga. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera, sukacita, bahkan kau berlimpah-limpah dalam pengharapan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ingat protokol kesehatan, 5M.